Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, siap, siap. Ditunggu sebentar ya Pak. Baik, alhamdulillah. Rekan-rekan, saatnya kita masuk dalam segmen ulasan media bersama penguji kompetensi wartawan sekaligus penulis buku Bapak Lahyanto Nadi. Assalamualaikum Pak Lahyanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Sehat kabar, ya, Pak? Ulfiana? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat, Ya, sehat, alhamdulillah. sehat. Berkat doa Ulfiana dan para rekan dakta tentunya, insya Allah. Insya Allah. Tapi tak sehat juga Pak di akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi nih Pak. Bagaimana ini Pak? Ya, yang jelas Radio Dakta punya kontribusi besar terhadap pembangunan demokrasi, terhadap penyampaian informasi. Karena di akhir masa Jokowi itu publik makin berani, ya makin berani untuk menyampaikan ide-idenya, untuk menyampaikan opininya, pendapatnya, bahkan mengungkapkan fakta-fakta yang selama ini ditutup-tutupi, gitu ya. Itu yang paling sekarang kita rasakan menjelang pergantian presiden yang tinggal sekarang tanggal 19 ya. Ya alhamdulillah tinggal 31 hari lagi. Nah, ketika kita lihat ya bagaimana ini makin banyak publik yang menyampaikan informasinya baik melalui media sosial maupun media mainstream ya. Nah, kalau di Jakarta ini kan kita ngelihat yang makin banyaknya WNA. Wah, ini udah makin yang kelihatannya kemarin nggak terungkap, sekarang terungkap. Ini 2 tahun lalu ya saya sering keliling daerah, itu memang udah ada keluhan dari masyarakat di Lampung, kemudian di Sulawesi. Dibilang ini kok banyak sekali pekerja-pekerja etnis China yang datang ke kampung-kampung, ke pabrik-pabrik. Nah itu udah makin terbuka gitu. Tetapi kok nggak ada yang berani melakukan pembenahan gitu. Nah sekarang udah di Jakarta, udah banyak sekali di Jabodetabek, di Bekasi, ya di Tangerang, di Bogor, di Depok. Ini udah banyak tenaga-tenaga asing yang dia itu bekerja secara ilegal. Nah ini udah disampaikan oleh publik. Publik sekarang berani mengungkapkan ini karena memang ini benar di akhir masa pemerintahan Jokowi. Dan mereka menyampaikan melalui media sosial dan media mainstream, media utama. Ya itulah kondisinya bagaimana kalau kita tidak tegas. Karena apa? Karena mereka melanggar aturan dengan cara bekerja di satu perusahaan dengan modal kitas. Kemudian dia juga punya perusahaan sendiri. Nah dia itu melakukan pelanggaran-pelanggaran itu dengan menyogok para petugas, para pejabat yang bisa meloloskan cara bisnis mereka. Nah, dibilang dan di antara mereka sudah saling mengungkapkan berapa di antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, ini sudah diungkapkan gitu. Yang kedua soal lingkungan. Lingkungan yang rusak di mana-mana sekarang udah makin dipublikasikan. Betapa banyak orang-orang yang kaya raya karena menjual aset negara ya, mulai dari hutan ya, hasil bumi semua diungkapkan secara terbuka betapa orang terkaya di Indonesia itu lebih banyak dari tambang batu bara, dari sawit ya, dari plywood yang hanya merusak hutan. Yang sekarang kita lihat kalau kemana-mana hutan itu udah pada gundul gitu kan. Nah ini udah makin diungkapkan oleh publik ya. Kemudian yang paling fantastik adalah setelah soal kasusnya Kaisang dan Gibran ya udah makin dikupas dan makin dikuliti. Fufu Fafa itu udah menjadi rahasia umum bahwa itu adalah pemiliknya Gibran Raka Buming Raka bin Haji Joko Widodo atau Jokowi. Dan itu jelas-jelas sudah dibantah oleh Menkominfo bahwa itu bukan punya hanya si Gibran gitu. Tetapi netizen ini, para wartawan senior yang punya idealis tinggi ini sekarang mengungkap benar, udah jelas namanya Gibran Raka Buming Raka, kemudian nama emailnya juga perusahaannya Gibran, alamatnya di Solo jelas gitu, jadi udah tidak bisa menghindar. Ini kan bahaya sekali antara hubungan presiden dengan wakil presiden ke depan akan seperti apa gitu. Kalau Pak
Prabowo udah tahu jelas ini, tapi bagaimana caranya supaya mereka bisa apa ya, Gibran harus meminta maaf terbuka, tidak boleh bohong lagi gitu kan. Nah, seperti yang sekarang kan udah makin terungkap, mulai dari Solo sampai sekarang itu udah mulai terungkap kebohongan-kebohongan dilakukan oleh Pak Jokowi itu. Jadi dan para aktivis-aktivis anti korupsi udah makin rajin menulis ya. Pak Abdullah Eha Mahua itu mengungkap yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya bagaimana kasus gratifikasi Bobi Nasution ya, kasus yang dilakukan oleh Kaisang Pangarep bin Haji Joko Widodo itu kenapa ya, kalau seandainya dia mau benar-benar penegakan hukum ya, KPK ini ya bisa mengungkap seperti kasusnya Rafael di Dijen Pajak ya, anaknya Dendi itu yang waktu itu hedonis menggunakan mobil mewah, motor besar, duit dari mana. Nah akhirnya LHKPN-nya Pak Rafael itu diungkap. Begitu diungkap, ketahuan ini dia korupsi. Nah begitupun Bobi Nasution, begitupun Kaisang Pangarep dari mana. Nah karena dia terkait dengan bapaknya, ya bapaknya diperiksa gitu. Jadi memang ini keberanian publik udah semakin terbuka. Kita senang bahwa kebenaran-kebenaran akan segera terungkap. Banyak hal-hal yang selama ini ditutup-tutupi, sekarang sudah berani diungkapkan. Di detail sekali, rinci sekali. Bagaimana ketika di Solo, dia bilang, saya nggak mau ke Jakarta, saya di Solo saja. Akhirnya dia ke Jakarta. Begitu jadi presiden, jadi gubernur, saya nggak mau jadi presiden. Saya ngurus MRT, ngurus banjir, ngurus kemiskinan. Ya kan? Ngurus rumah susun. Bukan rumah susun, istilah dia waktu itu. Bukan, dia pakai istilah sendiri gitu, tapi ini saya lupa ya, karena memang cuma sebagai program saja, tidak direalisasi ya, berbeda dengan program-program yang dilakukan oleh gubernur selanjutnya gitu. Nah pada akhirnya begitu pun soal utang, kita nggak utang, duit kita banyak, ada 11.000 triliun, utang kita makin 4 kali lipat ketimbang di akhir presiden SBY dulu gitu kan. Jadi kita anak-anak saya tidak akan masuk politik, diungkapkan juga oleh siapa itu, si Gibran, bilang di mata Najwa nanti ya 20 tahun lagi lah, 20 tahun lagi tentunya 2 tahun lagi udah jadi dia gitu kan. Jadi memang banyak kebohongan lah. Iyalah, yang satu cuma mau dagang pisang aja, yang satu mau dagang martabak aja, yang satu dagang kopi katanya itu ke si istrinya Bobi kan, gitu. Pada akhirnya mereka sekarang sudah jelas-jelas terjun ke dunia politik dan melanggar aturan gitu, terutama Bobi Nasution dalam kasus Blok Medan ini ya. Ini kan sudah diungkapkan gitu, dan jelas-jelas diungkapkan oleh almarhum ekonom senior Faisal Basri ya. Ya, beliau pulang dari sana, dia menyatakan soal kasus Blok Medan itu, dan setelah kemudian hari Minggu dia ke sana, hari Kamis dia berpulang ke rahmatullah. Walaupun ada juga wartawan yang menulis ada kekhawatiran gitu tentang kesehatan Pak Faisal Basri akibat dari kunjungannya ke Medan gitu, tapi tidak ada follow up-nya gitu. Dan itu jelas-jelas disampaikan oleh wartawan yang mendampingi dia dari awal sampai akhir, sampai dia mau pulang ke Jakarta. Gitu. Jadi terima kasih Dakta yang makin berani menyampaikan informasi akurat, sehingga membuat publik makin berani di akhir pemerintah Jokowi. Ya. Jadi makin berani semuanya Pak, berani mengkritik pemerintahan ini, kemudian keluarganya, kemudian berani membongkar kasus korupsi dan lain sebagainya. Nah, kira-kira keberanian ini akankah nanti berlanjut Pak di era pemerintahan mendatang? Kita harapkan begitu, karena kita menyampaikan analisis media ini, ulasan media ini, juga salah satunya adalah untuk memberikan informasi yang berkelanjutan, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah mendatang ini bisa sesuai dengan harapan publik, gitu kan? Terutama sesuai dengan janji-janji kampanye, gitu. Nah, paling tidak karena kita di dunia media, di dunia informasi, hal ini tetap terpelihara. Kita bisa dibebaskan untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan aturan-aturan, sesuai dengan undang-undang, ya. Selama tidak melanggar aturan dan undang-undang, yaitu bebas-bebas saja. Nah, kalau publik bersuara, insya Allah
pemerintah akan mendengarkan itu, gitu. Saya lihat Pak Prabowo makin lama kemarin ini makin kelihatan menyampaikan informasi yang menyenangkan publik dan itu bisa terrealisasi. Dan itu harapan kita. Yang terutama setelah dia jadi presiden, dia tidak berkantor di IKN. Nah, kalau dia tidak berkantor di IKN, berarti dia sudah tidak sesuai dengan harapannya Jokowi. Dia menginginkan harapan masyarakat. Yang kedua, dari kabinet. Nah, kabinet awalnya Golkar itu minta sampai 5 kursi lebih. Ya kan? Kemudian ketua Golkar yang diganti. Setelah itu sekarang dia tidak menyebut-nyebut berapa banyak kursi. Bahkan dari Gerindra sendiri tidak menyebut akan minta banyak kursi, tapi dia akan serahkan kepada profesional, itu zakon kabinet. Nah, kalau ini kita lihat nanti, walaupun ada tambahan menteri yang akan lebih gemuk kabinet kita, nah kita akan lihat ini salah satu harapan, gitu. Nah, kita lihat pas tanggal 20 pertama berkantornya, kedua ini kan infrastrukturnya, infrastruktur kenegaraan ya. Pertama kantornya dulu lah, dia berkantor di mana? Di Jakarta. Ah, ini sudah sesuai gitu karena kemarin kita juga diskusi dengan para budayawan bahwa Jakarta ini memang penuh dengan sejarah-sejarah sehingga orang tetap ingin di Jakarta sebagai ibu kota ya. Dan itu akan terus diperjuangkan karena itu baru undang-undang, belum ada kepresnya. Nah, kepresnya sampai sekarang tinggal 31 hari belum keluar. Ada kekhawatiran juga kalau sebenarnya aglomerasi dipimpin oleh Wapres. Sementara Wapres yang udah makin terungkap betapa kelemahan-kelemahan dan ketidaktahuan dia tentang ketatanegaraan. Ya, sekarang orang makin lihat. Ulfiana bilang literasi, nggak ada budaya baca di tempat kami, di keluarga kami. Ini bagaimana seorang wakil presiden tidak membaca? Sama dengan seperti Pak Jokowi juga pernah menyampaikan sesuatu yang sangat memalukan bagi dunia literasi. Gitu, dia menandatangani kepres tanpa membaca, dimuat di media internasional, dimuat asing. Nah, bayangkan kalau dia lebih banyak dalam hal Gibran lebih banyak main games ya ketimbang dia membaca. Kalaupun membaca yang ringan-ringan saja gitu. Nah, makin juga terungkap ya disebutkan ada kuis bersama Bobi Nasution dan si Kaisang Pangarep. Itu diulang lagi bahwa sebutkan nama 5 suku. Dia cuma bisa sebut 4 suku. Jawa, Sunda, Betawi, apa satu lagi ya? Batak. Yang lain apa ya Pak? Rasain lo kata si Bobi begitu kan nggak tahu. Jadi memang itu udah kelihatan sekali betapa tingkat intelektualitas calon wakil presiden kita. Dan publik makin berani menyatakan apa adanya karena emang fakta. Nah kalau fakta itu sesuai dengan nilai-nilai berita jurnalisme. Ya jadi ya kita tetap tidak terlepas dari hal itu karena kita membahas mengenai ulasan media, ya media mencermati bahwa publik makin berani menyampaikan informasi sehingga masyarakat tercerahkan, masyarakat teredukasi, masyarakat makin kritis dan masyarakat terhibur. Ya. Gitu. Jadi tetap amanah undang-undang yang kita pegang. Baik. Tapi kita hanya masyarakatnya saja Pak, tetapi di lingkungan kekuasaan mereka juga semakin berani nih Pak. Ya, saya kira teramplifikasi kepada para pejabat juga. Ya. Ridwan Kamil ditanya ya sama teman-teman dari Tempo di acara Bocor Alus gitu. Setuju nggak sih sebenarnya kalau sebenarnya Kaisang gitu jadi wakil gubernur? Kata dia apa? Ya saya kan ngikutin partai. Tapi hati nuraninya apa? Ya. Hati nuraninya dia tidak akan melihat pinteran gue ketimbang si Kaisang gitu kan. Nah, itu disampaikan. Banyak sekali pejabat-pejabat lain yang sudah mengatakan itu dia tidak menjabat, baru akan mencalonkan gitu. Nah, di sisi lain juga publik akan melihat gitu betapa perseteruan antara Ridwan Kamil dan Pramono ini udah jauh makin terbuka. Nah, ini juga akibat dari keberanian masyarakat dengan informasi yang sebenarnya. Jadi meledek-ledek kan udah kata Ridwan Kamil. Ini kita menjadikan Dubai, jadikan ke seperti New York. Gitu. Diketawain sama si itu. Ini orang Betawi masih 28% kata si Dul, gitu kan? Jadi kita juga akan mengembangkan budaya-budaya yang perlu kita optimalkan yang sudah bisa go internasional. Nah kebetulan pekan lalu juga dari Forum Pengajian dan Pengembangan Kebudayaan Betawi, Perkampungan Budaya Betawi juga menggelar sarasehan ya menampilkan dubes, menampilkan para budayawan dan menampilkan para akademisi. Ya memang
bahwa itu sangat memungkinkan kita menjadi kota global dan bisa bersaing di dunia internasional kalau kita mau mengoptimalkan potensi yang ada untuk budaya Betawi ini. Gitu. Jadi keberanian publik ini terus ditingkatkan gairahnya sehingga masyarakat akan semakin tercerahkan. Iya. Baik. Jadi sekarang adu kekuatan Pak ya antara kekuasaan dan juga masyarakat ya Pak? Saya kira harus beriringan ya, karena kan pemerintah tidak akan bisa berjalan optimal tanpa ada dukungan masyarakat. Masyarakat tidak akan pernah bisa menyampaikan masukan, kritik, gitu kan, kontrol seandainya tidak punya keberanian. Nah, media massa punya peran itu. Gitu. Jadi beriringan namanya itu kan civil society itu kan mulai dari akademisi, masyarakat sipil, ya kan, kemudian media, nah, itu harus bisa berani menyampaikan itu. LSM harus menyampaikan itu. Apalagi media sebagai pilar demokrasi yang keempat, ya. Ketika kita tidak percaya lagi kepada pemerintah, ketika kontrol dari legislatif tidak optimal, yudikatifnya sudah terkontaminasi, ya, karena kita lihat MK juga demikian. Nah, walaupun MK pada akhirnya sekarang belakangan udah mulai sesuai dengan on the track gitu, ya media lah yang melakukan kontrol itu, gitu. Jadi memang mulia sekali ini apa yang dilakukan oleh teman-teman dari radio, teman-teman dari televisi, teman-teman dari media cetak, teman-teman dari media digital, bahkan teman-teman di media sosial yang berani menyampaikan informasi yang baik dan benar, gitu. Jadi bismillah, jalan terus, nggak usah khawatir, nggak usah ragu. Ini perjuangan untuk kebaikan Republik Indonesia yang akan terus bisa bersaing di dunia internasional. Gitu. Jadi target yang ke depan itu sampai 2045 ya diharapkan bisa optimal. Kalau seandainya ada peran serta ada di publik yang berani menyampaikan ide-idenya, pendapatnya, kemudian kritik-kritik sosial. Baik. Kita tunggu nanti Pak, publik apakah juga masih berani ke depannya Pak di era pemerintahan ke depan? Karena kan ini harus ada mungkin kebebasan mereka tapi sesuai dengan koridor ya Pak. Betul. Jadi jangan kita tunggu, kita optimalkan sama-sama, kita jalan bareng-bareng. Bismillah, insya Allah ada sesuatu yang baik untuk Republik ini dilakukan oleh civil society, dilakukan oleh media, ya. Dan jalan terus, tetap semangat. Sampai ketemu lagi pada episode selanjutnya. Baik. Terima kasih Pak Layanto sudah berbincang bersama Dakta. Saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Dakta, demikian ulasan media bersama penguji kompetensi wartawan di LPDS sekaligus penulis buku Bapak Layanto Radi.